Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, besaran, dan satuan. Submateri yang akan dibahas yang pertama, besaran fisika, yang kedua yaitu pengukuran dan satuan, yang ketiga satuan sistem internasional, yang keempat penetapan satuan SI, yang kelima awalan satuan, dan yang keenam konversi satuan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Besaran fisika dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Jenis-jenis besaran pokok yaitu yang pertama panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan untuk besaran turunan, yaitu turunan dari besaran pokok, contohnya seperti gaya, energi, daya, tekanan, dan frekuensi. Jadi, teman-teman harus bisa membedakan yang mana besaran pokok dan yang mana besaran turunan, karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Materi selanjutnya yaitu pengukuran dan satuan. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentu besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Satuan ukur adalah perbandingan yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Nilai pengukuran akan berguna jika dilakukan dalam satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diterima secara umum dan terdefinisi dengan pasti nilainya. Contoh yang sering kita temukan adalah satuan baku yang digunakan pada pengukuran panjang, seperti meter, sentimeter, milimeter, kilometer, kaki, inci, dan mil. Untuk satuan baku untuk pengukuran panjang, tentunya teman-teman sering menjumpai ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya yaitu satuan sistem internasional. Untuk menyeragamkan penggunaan satuan di seluruh dunia, pada Konferensi Umum Berat dan Pengukuran ke-14 tahun 1971 ditetapkan bahwa satuan internasional untuk 7 besaran pokok, satuan tersebut selanjutnya dinamakan satuan SI, Lee System International Satuan. Untuk 7 besaran pokok, sistem satuan internasional terbagi menjadi dua, yaitu MKS dan CGS. MKS adalah meter, kilogram, sekon, dan CGS adalah sentigram dan sekon. Besaran yang diukur dengan satuan ini antara lain panjang, massa, waktu, gaya, energi, usaha, dan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu penetapan satuan SI untuk besaran pokok. Sistem satuan internasional SI adalah sistem satuan standar yang berlaku secara internasional. Semua besaran fisika menggunakan sistem ini dalam pengukurannya. Penetapan ini pun ditentukan dalam konferensi umum oleh para ahli seluruh dunia. Khusus untuk satuan massa, panjang, dan waktu, nilai satuan yang telah ditetapkan hingga saat ini sebagai berikut. Contohnya seperti pada tabel, yaitu pada besaran pokok, panjang, satuan SI-nya meter, singkatannya M, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu tentang awalan satuan. Satuan SI juga memperkenalkan kita pada penggunaan awalan dalam penulisan besaran fisis. Penggunaan awalan tersebut merupakan alternatif penggunaan bilangan pangkat 10. Awalan-awalan yang dibakukan seperti contoh di samping. Nah, yang pertama yaitu awalan ato, singkatannya A, bentuk pangkat 10-18. Begitupun seterusnya. Materi selanjutnya yaitu konvensi satuan. Konvensi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konvensi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konvensi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Contohnya seperti ini, 72 km per jam. Nah, kilometer per jam diubah menjadi kilometer per sekon. Karena 1 jam sama dengan 3.600 sekon, maka 72 km dibagi 3.600, sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,02 km per sekon. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.